Balas dendam pedagang licik, aku tidak butuh diterima kerja olehmu. Halo. Jangan dibahas lagi. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Nyetirnya gimana sih? Bos sih, Anda tidak apa-apa? Sakit sekali, jangan pura-pura, bangunlah. Kamu menabrakku sampai parah, aku tidak bisa bangun. Pinggangku, kakiku, patah semua, aku tidak bisa bangun. Jangan pura-pura, di mobilku ada dashcam. Aku tidak menabrakmu. Jadi maksudmu aku menabrak diriku sendiri? Kamu tidak punya hati nurani ya? Ayo semua lihat, bantu aku menilai ini. Nilai ini, bangunlah. Bos sih, bagaimana kalau kita kasih uang saja untuk mengusirnya? Jangan merusak moral masyarakat Tiongkok seperti ini. Kita punya dashcam, tidak perlu takut. Tapi kalau ini jadi ribut, Departemen Hukum perusahaan pasti akan tahu. Kalau begitu rencana Anda pulang lebih awal akan ketahuan. Kasih dia uang saja. Begini saja. Pulang, suruh Departemen Hukum kirim orang untuk mengawasinya. Agar dia tidak menyusahkan orang lain. Bangun, jangan bergerak, mending kamu bunuh aku saja. Sakit sekali. Sudah cukup? Uang ini didapat dengan jujur? Urusanmu apa, Parakan? Kalau sopir kita tadi tidak menginjak rem. Kamu sudah tamat, jangan banyak bicara, berikan. Tunggu. Kamu tidak perlu ganti rugi dia. Kamu siapa? Urusanmu apa? Aku sudah melihat semuanya. Kamu sedang memeras. Iya, tiba-tiba dia lari, bikin kaget. Cepat bangun. Kalau tidak kamu harus ganti rugi. Omong kosong apa? Aku ditabrak malah aku yang ganti rugi? Otakmu kemasukan air? Pak sopir, nanti saat polisi datang, kamu bisa minta mereka memeriksa sepeda motor listrik ini. Menurutku sepeda motor listrik ini sudah memenuhi standar kendaraan bermotor. Menurut peraturan standar nasional sepeda motor listrik, lebih dari 40 kg, kendaraan roda 2 dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam, disebut sepeda motor listrik ringan atau sepeda motor listrik. Semua diatur sebagai kendaraan bermotor. Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor listrikmu melebihi standar. Tapi kalau kamu tidak punya SIM motor, ini termasuk mengemudi tanpa izin, bisa kena denda 300 sampai 2000 yuan. Dan hukuman penahanan kurang dari 15 hari. Kalau punya SIM mobil, poinnya bakal dipotong 12. Oh ya, aku kasih tahu juga. Sekarang kebanyakan motor listrik di pasaran itu melebihi standar. Di tempat kejadian jelas terlihat, kamu naik motor overspec ini nyelonong jalan. Terus nabrak mobil ini, jadi kamu harus tanggung jawab penuh. Pak supir, cat di bagian ini butuh biaya berapa? Cepat bilang, berapa? Catnya impor, kira-kira lebih dari 10.000. Apa? Dan sejak kamu mendekati mobil ini, aku sudah merekam semuanya. Ini nanti jadi bukti. Dasar kurang ajar. Kamu lebih kejam dari aku. Tunggu. Nona, penampilanmu hari ini sangat bagus. Bantu aku keluar dari masalah, dan merekamnya dengan HP. Kamu kuliah jurusan apa? Aku jurusan hukum. Lihat orang seperti ini tidak bisa dibiarkan, nanti rusak tatanan masyarakat. Penggakura? Kantor hukum mana? Aku baru lulus, sedang cari kerja. Tahu tidak ada grup bernama Ding Feng? Mau coba melamar? Ding Fang? Nggak mau. Kenapa? Mereka nggak bakal terima aku. Dah.
Bossy. Oh ya, Xiao Chen. Balik ke kantor, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, Bossy. Gadis ini lumayan menarik. Bossy, Ada apa? Bossy, 我忘记 kita die betaken. Diabetoken? Aku kok nggak tahu? HRD tadi datang, ambil semua bahan wawancara. Katanya wawancara diambil alih HRD. Dan lagi, Apalagi? HRD bilang divisi hukum kita nggak perlu rekrut. Bos Hang akan menunjuk seorang staf hukum. Menanjek? Siapa? Di data namanya tertulis Suli. Julie. Bukankah dia mantan bawahan Sang Lili? Bos Fu Ada? Bos Fu belum datang, telepon juga tidak bisa dihubungi. Baik ini. Kamu bawa data wawancara Chen Lin kemarin. Ke sini. Baik, Bos Zhang. ada apa? Sebentar lagi aku akan melapor ke ayahmu. Kalau tidak penting, cari sekretarisku saja. Baik ini. Kingar kamu menyugaskan sireng legal. Untuk proyek Tiandu. Iya, ada masalah? Julie kan juga berasal dari firma besar. Tapi, kami sudah punya kandidat yang dipilih. Daipelai? Siapa? Gadis ini, aku dan Yize merasa dia sangat bagus. Lulusan baru. Apa kamu suka sama gadis ini? Mana mungkin. Gadis ini benar-benar berbakat, aku dan Yize merasa dia. Sudah. Kalau tidak, kamu ikut aku ke kantor ayahmu, biar dia yang pilih. Lihat dia pilih lulusan baru. Atau senior dari firma besar. Agar tidak bilang aku menindasmu. Bos Han, ini tidak perlu sampai mengganggu ayahku kan? Bos Zhang. Jadi kamu harus bertanggung jawab penuh. Ini pilihan legal kalian? Ayah. Xiao Han, lihat, dia sudah besar sekarang. Sama sekali tidak punya konsep manajemen perusahaan. Posisi sepenting ini. Kenapa memilih lulusan baru? Tidak tahu mana yang penting. Bagaimana bisa meneruskan Dingfeng nanti? Sangat mengecewakan. Aku justru merasa gadis ini sangat bagus. Coba saja. Ada hal lain? Tidak ada, aku pergi dulu. Leng Yun, meskipun King Feng Group tidak sebesar Ding Feng dan Dijia, tapi juga perusahaan besar yang terkenal. Kamu harus semangat ya. Halo, Hello, Nona Cheng? Aku si Jianyu dari Dingfeng. Kamu adalah pewawancara kemarin. Maaf, saya menelepon ingin memberitahu Anda. Penipu, kamu diterima. kamu tidak ada habisnya ya. Jika kamu tidak mengosongkan kamar, kamu pasti pedagang curang. Jika kamu melewati masalah ini, kamu sama saja dengan pedagang ilegal. Kamu benar-benar orang dari Dingfeng. Nona Cheng, saya tidak akan bercanda denganmu. Kamu benar-benar diterima. Tapi saya ingin tahu, kapan kamu bisa datang untuk melapor? Benarkah? Terima kasih banyak, saya akan segera ke sana. Sampai jumpa. Bagus sekali.